Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan menganalisis poster tentang kesalahan berbahasa di ruang publik. Tata bahasa dan pemilihan kata gak sampai 1 jam jadi. Perbaikan kata gak adalah bentuk informal dalam konteks promosi. Meski santai, akan lebih profesional jika menggunakan kata baku. Tidak sampai 1 jam jadi atau kurang dari 1 jam jadi. Poster ulangan tersebut mengandung beberapa kesalahan EYD seperti penggunaan tanda seru yang berlebihan, penulisan kata yang tidak baku, misalnya di sini, pemakaian huruf kapital pada seluruh kalimat, serta struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa dan etika publik. Selain itu, isi poster menggunakan ancaman yang tidak pantas untuk komunikasi resmi. Dengan memperbaiki tanda baca, huruf kapital, dan bahasa, poster dapat menjadi lebih jelas, sopan, dan sesuai dengan aturan EYD. Kesalahan-kesalahan kebahasaan yang pertama, kata dilarang itu salah ejaan, yang benar adalah dilarang. Yang kedua ada parkir, terjadi kesalahan ejaan, bentuk yang benar adalah parkir. Yang ketiga adalah sepanjang jak jalan ini, kesalahan. Penggunaan kata jak itu dihapus menjadi sepanjang jalan ini. Dan yang terakhir penggunaan tanda baca yang berlebih. Tanda seru dipakai hanya satu saja. Poster ini masih memiliki beberapa kekurangan bahasa, yaitu menggunakan istilah keranjang sampah yang kurang tepat, lebih tepatnya tempat atau tong sampah. Penggunaan kata kos yang tidak baku, serta ketidakkonsistenan huruf kapital pada kalimat imbauan. Selain itu, kalimat ajakan kurang tegas dan tidak diperjelas. Dengan kata harap, kalimat penutup sudah baik, hanya perlu sedikit perhalusan agar tidak efektif dan persuasif. Analisis kesalahan kata dalam poster. Yang pertama, kalimat kurang jelas, malu kerja terbengkalai. Kalimat ini kurang baku dan maknanya kurang jelas. Sebaiknya malu jika pekerjaan terbengkalai. Yang kedua, susunan kalimat kurang pas, seperti malu bekerja tanpa bertanggung jawab. Kalimatnya masih kurang efektif, sebaiknya malu jika tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, salah penulisan kata. Malu tidak bertata krama. Harusnya tata krama ditulis terpisah. Sebaiknya malu tidak memiliki tata krama. Yang keempat, kalimat tidak konsisten. Ada yang pakai malu tidak dan ada yang malu. Sebaiknya diseragamkan. Yang kelima, ada kalimat yang terlalu umum seperti malu berbicara kasar. Tidak salah, tapi kurang selaras dengan kalimat lainnya. Sebaiknya malu jika berbicara kasar kepada orang lain. Dilarang menempel dengan memaku pohon tidak jelas dan menimbulkan makna ganda. Penggunaan kata dengan membuat kalimat racun dan kata menempel. Tidak memiliki objek yang jelas, kalimat yang menjadi tidak efektif secara disusun secara ulang. Misalnya, dilarang menempel atau memaku pada pohon. Pesan ajakan di bawah sudah baik, tetapi bagian larangan perlu diperbaiki agar mudah dipahami. Kekurangan poster terbagi menjadi 4 area kritis. Yang pertama, keterbacaan buruk. Yang kedua, bahaya keselamatan. Yang ketiga, penempatan salah. Yang keempat, informasi tidak lengkap. Yang pertama itu ada teks utama atau jalan ditutup, terlalu kecil dan padat, sulit dibaca secara cepat saat berkendara. Yang kedua, kurang elemen reflektif atau lampu dan tidak ada stabil berbahaya, terutama di malam hari. Yang ketiga, diletakkan terlalu dekat dengan galian atau membuat pengendara terkejut. Yang keempat, tidak mencantumkan detail penting seperti durasi, perbaikan atau jalur alternatif. Kesalahan dalam kata-kata pada poster. Yang pertama, judul tidak konsisten, huruf besar bercampuran. Contoh, jaga diri Anda. Lebih baik ditulis normal, jaga diri dan keluarga dari virus corona dengan germas. Nomor 2, tanda baca tidak seragam. Pada daftar poin, ada yang pakai titik, ada yang tidak. Campuran bahasa kurang rapi. Contoh, rajin olahraga, sebaiknya rajin berolahraga. Yang keempat, huruf kapital tidak konsisten, virus corona, seharusnya V-nya kecil seperti virus corona. Yang kelima, ada kata membingungkan, rurung, bukan kata yang umum, bisa membingungkan pembaca. Pemilihan kata kurang tepat dan tidak terkesan formal. Jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Terdengar tidak formal dan mengandung humor yang kurang sesuai untuk pesan keselamatan. Untuk komunikasi publik, terutama terkait keselamatan bahasa, seharusnya lebih serius, jelas, dan profesional. Pesan bisa menimbulkan salah tafsir. Kalimat tersebut bisa ditafsirkan seolah-olah kecelakaan boleh terjadi di tempat lain, asal tidak di lokasi tersebut. Yang ketiga, tidak menyertakan solusi atau himbauan lengkap. Poster yang hanya berisi larangan, tidak jelas, tanpa pemberi. Himbauan aman, seperti kurang kecepatan, hati-hati, patuhi rambu. Alasan faktual, jalan licin, rawan kecelakaan, tikungan tajam, dan lain-lain. Padahal poster keselamatan yang efektif harus memberikan instruksi yang actionable. Yang keempat, desain visual kurang menarik. Penataan teks terlihat padat dan tidak rapi.
Warna latar kuning, tulisan merah atau hitam kurang memiliki hierarki visual. Tidak ada ikon keselamatan atau visual pendukung agar pesan lebih kuat. Kesalahan-kesalahan kebahasaan dalam poster tersebut ialah 1. Kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi dan kebersihan yang buruk. Definisi tidak lengkap dan terlalu menyederhanakan penyebab stunting. 2. Akibat stunting, anak kurang cerdas dan mudah sakit. Kalimat tersebut menggeneralisasi seolah semua anak stunting pasti begitu. 3. Angka 3 dan kunci, tidak jelas maksudnya, tidak terkait dengan kalimat apapun, membingungkan. Saya Dela Prasmawati, NPM 250101010 dari kelas A. Di sini, saya ingin menganalisis kesalahan kalimat dalam poster saya. Kesalahan kalimat dalam poster saya yang pertama yaitu kalimat utama yang kurang efektif. Dari kata jangan diam saja, bergerak itu sehat. Sebaiknya ditulis lebih jelas, misalnya, jangan diam saja, bergeraklah agar sehat. Yang kedua, tanda koma tidak tepat. Koma setelah kata jangan diam saja itu tidak diperlukan. Yang ketiga, frasa manfaat tidak konsisten, bentuk penjelasan manfaat berbeda-beda pola kalimatnya, sehingga kurang rapi. Yang keempat, frasa stres dan emosional tidak tepat. Lebih tepatnya yaitu stres dan ketegangan emosi.